Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut ya. Coba kita ya, ada yang ngacungkan tangan, raise hand barusan. Kenapa tuh? Oke, hari ini kita pelajari tentang namanya itu adalah gerbang logika ya. Oke. Nah, nanti juga akan kita implementasikan ya ke bahasa pemrograman. Nah, apa gerbang logika ya? Gerbang logika, oke. Ini istilahnya sederhananya apa namanya? Untuk operasi ya atau gerbang logika adalah proses ya yang kita adopsi ya, kita adopsi dari dan untuk ya dan untuk operasi perbandingan ya, contoh sederhananya untuk perbandingan ya. Misal ya, apakah 90 lebih besar ya dari 80 misalkan seperti ini ya. Atau mungkin ya nilai 75 lebih kecil dari 90 ya seperti ini. Atau apakah misalkan 2 ditambah 4 sama dengan ya bernilai sama ya. Sama dengan misalkan 100 gitu ya. Ya, contoh seperti ini ya. Gerbang-gerbang logika sederhana. Nanti misalkan ke depannya kita akan menggunakan notasi ya, notasi bahkan sampai ke diagram ya. Terus apakah juga 88 Oke, apakah 88 tidak sama dengan nilai 99 ya? Jelas tidak sama gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini contoh-contoh seperti ini dia ya. Oke. Nah, nilai yang seperti ini baru satu dia ya. Sedangkan di gerbang logika itu akan digabung-gabung ya menjadi kalimat atau pernyataan atau statement yang majemuk. Apa majemuk? Lebih dari satu ya. Misalkan 75 lebih kecil dari 90 dan ya misalkan 5 lebih besar dari 10 ya. Jadi akan digabung ya, ada kata-kata dan gitu ya. Atau mungkin ada juga atau, mengenal istilah atau 8 kurang ya atau lebih kecil dari kurang dari 1. Nah, begitu ya. Ini adalah salah satu gerbang logika ya menggunakan operator namanya adalah dan ya. Satu lagi operatornya adalah atau ya. Oke. Nah, gimana sebenarnya dia? Coba ada lagi. Oke, kalau di sini bisa kita gambarkan. Sebentar. Di sini ada lagi entire. Oke ya. Nah, maksudnya dari operator dan ya. Misalkan ya, operator dan ya. Nah, di sini ada yang true ya, benar atau di sini benar ya. Benar lalu salah. Oke, apa maksudnya nanti ya gitu ya? Benar, lalu ini ada yang salah. Oke, ini untuk operator benar dan salah seperti apa gitu ya. Kita
Nah, seperti ini ya. Kalau operatornya di sini dia adalah dan, ya operatornya. Kita beri ini dulu ya. Nah, ini operatornya adalah dan ya. Atau di bahasa Inggrisnya itu gerbang logika N ya. Nah, gini ya, gerbang logika N. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu aja ya. Nah, maka kalau kita seperti ini, benar ya, dan benar itu akan menghasilkan benar ya. Jadi apa? Harus dua-duanya benar ya. Nah, di sini pun nilainya adalah benar. Sedangkan benar ya dan salah itu tetap salah. Oke. Di sini benar dan salah salah ya. Ada lagi di sini salah ya. Oke, salah itu false ya. Nah, maksudnya benar atau salah bagaimana gitu ya? Kalau kemarin contohnya tipe data yang boolean ya, boolean. Nah, misalkan 2 lebih besar dari 3 berarti salah ya. 3 lebih besar dari 1 benar ya. 1000 ya lebih kecil dari 10.000 itu benar ya. Oke. Jadi kalau ada 2 benar ya, yang satu benar dan benar, maka hasilnya benar ya. Oke. Di sini kita akan bahas hanya 2 ya, operator dan operator and ya. Sorry, operator dan operator atau ya. And dan or ya. Sebenarnya banyak ya, ada operator eksklusif ya, tapi eksklusif seiring berjalan waktu kita akan apa eh, sampaikan juga ya, kita akan bahas ya, karena untuk yang mempermudah dulu ya. Oke. Satu lagi ada sekarang operator namanya atau ya, kita kopas dulu aja nih ya. Atau bikin baru ya. Namanya adalah atau di sini ya. Oke, di sini ada benar, salah. Nanti akan muncul perbedaannya ya. Benar, di sini ada salah. Kita cek. Oke, karena di sini operatornya adalah or ya, atau di sini ya, or ya. Kita sebut dengan gerbang logika or ya. Sama ya. Nah, maka ya benar dan benar itu akan menghasilkan benar ya. Benar atau salah masih tetap benar karena minimal satu aja yang benar ya. Lalu salah dan benar masih benar. Kalau salah atau salah, nah di sini salah. Di sini yang membedakan ya. Oke. Nah, ini yang membedakan. Saya kasih warna, misalkan ini yang membedakan. Kalau dia atau ya, maka satu saja benar ya, benar ya. Nah, ini yang khusus berbeda ya. Ketika atau itu salah dan salah ya, maka di sininya salah. Oke. Nah, sedangkan pada di sini dia dua-duanya harus benar ya. Nah, oke, seperti ini ya. Ini yang harus kita pahami dulu ya di sini. Oke ya, kita lanjut lagi dulu ya. Nah, contoh misalkan ya di sini ada suatu tipe data ya. Misalkan didefinisikan variabel ya, variabel x bertipe boolean ya. Oke, artinya x memiliki nilai true ya dan maaf atau false ya. Oke.
Oke, true di sini adalah benar ya. False salah ya. Nah, gini. Oke, seperti yang ada di sini tadi. Nah, ini ya. Oke. True benar ya, false salah ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita tulis X sama dengan ya. Misalkan yang kalimat pertama 5 lebih kecil dari 7 ya. Dan ya, nah seperti ini. Dan 900 ya lebih besar dari 10 misalkan. Nah, apa hasilnya nih dia? Ternyata kalau kita cek 5 kecil dari 7 itu adalah benar, true ya. Sedangkan 900 lebih besar dari 10 juga true ya. Karena true dan true ya, benar dan benar, maka hasilnya benar ya. Kita cek ya. Benar. Nah, di sini. Oke. Ini benar ya. Nah, benar dan benar ya. Maka hasilnya benar ya. Oke. Maka di sini hasilnya adalah true ya. Oke, ini contoh yang pertama ya. Contoh kedua, X sama dengan 1 ya. Tidak sama dengan seperti ini ya. Tidak sama dengan 5 ya. Dan oke. Dan 7 lebih besar dari 9. Nah, oke, kita cek ya. 1 tidak sama dengan 5, benar ya? Oke. Oke. Dan 7 besar dari 9, false dia. Oke. True dan false. Nah, true dan false. Oke. True nih. True ya. Dan false. Nah, hasilnya adalah ini ya, hasilnya ya. Oke, ini saya kasih warna misalkan. Oke, tadi true ya. Kita kasih kayak gini, true dan false. Nah, maka hasilnya false ya. Oke. Atau bisa seperti ini ya, true ya dan false. Nah, ini ya. Hasilnya pun false. Oke, sama ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kita jawab di sini dia jawabannya adalah false ya. Oke. Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya untuk yang operator dan atau apa ini? Operator dan ya, operator and sama dengan misalnya adalah 1000 ya lebih besar atau sama dengan 1002 ya. Dan nah, kalimat berikutnya di sini ini kalimat matematika ya. 100 lebih kecil dari 10 gitu ya. Kalau kita cek di sini 1000 lebih besar dari 1002. Salah ya. False. Yang di sini 100 kurang dari 10. False juga ya. Ya, salah. Salah dan salah. Nah, ini salah ya. Kita cek di sini. Kalau dia sama-sama salah, nah di sini atau warna ini sama-sama salah nih ya. Maka hasilnya adalah ini ya, salah. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Ini harus kita pahami dulu ya, karena untuk memudahkan penelusuran nanti ya. Jadi ini jawabannya pun di sini false ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kalau contoh ini operator dan ya kita ubah menjadi operator or ya. Nah, gini ya. Semuanya kita ubah menjadi operator or ya. Oke, ini pun ganti dengan or. Ini juga kita ganti dengan or ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau or dan or ya,
benar dan benar ya. Kita cek di sini benar dan benar ya. Nah, ini dia ya. Benar dan benar ya. Benar ya di sini. Oke. Benar ya. Nah, di sini true jawabannya ya, benar ya. Oke, ini true jawabannya. Oke. True or true, true ya. Sekarang true or false. Di sini dia jawabannya true ya. Kenapa bisa? Karena salah satu saja ya. Kita cek di sini true ya or false. Nah, jawabannya masih masih itu ya. Kita mending kasih garis lagi deh ya biar memperjelas. Nah, kita kasih garis lagi. Nah, kasih garis lagi. Biar lebih apa? Pemilahannya ya. Nah, gini ya. Oke. Jadi tadi kalau kita pelajari ya, misalkan true ya atau false ya, maka jawabannya adalah false ya. Oke. Kalau nanti di sini pun sama ya, misalkan true atau false, jawabannya masih true ya. Nah, berbeda ya sama yang operator and ya, berbeda ya. Oke, yang untuk or dia minimal satu saja benar, maka akan dianggap benar ya, seperti itu. Oke, ini persamaan saja ya, atau mungkin sudah didefinisikan ya seperti ini. Oke, nah, ya Kak. Oke, ini contoh-contoh sederhana seperti ini. Kenapa mempelajari seperti ini dia? Oke, karena kita sudah mempelajari tentang kemarin tuh kita mempelajari tentang kalimat percabangan ya. Nah, sekarang pun ada istilah nanti konsep perulangan ya. Nah, dua materi ini dia melibatkan operasi-operasi ya yang menghasilkan yang memerlukan suatu kondisi ya. Kondisi tersebut bisa bernilai true atau false seperti ini ya. Ini yang akan kita bahas di sini. Oke. Contoh kemarin misalnya jika 2 kurang dari 3 dari 4 ya dan ya dan 6 lebih besar dari 8, maka aksinya apa? Misalkan kita cetak write ya outputnya. Oke, apa namanya? Misalkan superhero ya, superhero Spider-Man. Nah, ini contoh ya. Else if misalkan 3 lebih besar dari 5 ya. Or, nah nanti ya, ada seperti ini ya. 100 ya, lebih besar sama dengan 90, maka outputnya misalkan write outputnya misalkan superhero ya, Iron Man ya. Ini contoh ya, contoh-contoh seperti ini ya. Oke, else misalkan write superhero Spider-Man, terus Iron Man dan Hulk. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi kalimatnya pun nanti di dalam percabangan sudah menggunakan operator and ya. Oke. Operator or juga ada ya. Jadi makin banyak ya. Oke. Untuk yang di perulangan pun kemarin kita mempelajari ya contoh yang sederhana, misalkan perulangan K sama dengan 1, lalu while
K kurang dari 10, lakukan aksi. Nah, ini masih ada kan ya nih. K kurang dari 10. Nah, bisa kita nanti tambahkan ya. N gitu ya. Misalkan di sini K dikurang dengan 2 ya, masih lebih kecil dari 100 misalnya ya. Maka apa di sini aksinya ya? Misalkan aksinya adalah variabel atau mungkin aksi urat aja ya. Cetak, tulis misalkan. Oke. Kita sedang berdiskusi tentang pemrograman ya. Lalu K yang baru sama dengan K ditambah 3 ya, misalkan seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi apa namanya? Masih berkaitan juga dengan perulangan di sini gitu ya. Nah, jadi ada satu kalimat pertama dan ada kalimat berikutnya gitu ya. Oke. Tidak hanya and ya, bisa or ya atau mungkin XOR ya, exclusive or ya. Nanti disesuaikan ya. Ini hanya contoh ya, menunjukkan bahwa gerbang logika yang kita pelajari ya, nanti ada mata kuliah istilahnya itu ada matematika diskrit, ada logika matematika ya. Terus ada apa? Aljabar linier ya. Nah, iya, atau mungkin sistem linier ya. Nah, di sini semua melibatkan tentang beberapa operasi seperti ini ya. Ada operasi AND, ada operasi OR ya. Dan sebagainya ya. Nah, sekali lagi ya, coba kita cek di sini untuk operator AND ya dan OR ya. Jadi kalau operator AND di sini coba kita perbaiki dulu ya. Nah, nanti ada istilahnya lagi, yakni ini aja kita kopas ya. Kita akan ganti dengan apa namanya? Coba kita perbaiki dulu. Nah, kita akan ubah di sini ya. Oke, ini benar kita akan ganti dengan angka 1 ya. Oke, 1 artinya kalau di pemrograman atau di komputasi itu berarti true, benar ya. Jadi kalau kita isi misalkan di sini adalah 1 ya, ini 0 ya. 0 adalah false ya. Mirip seperti on off di remote TV ya. Ini 1. Di sini dia 0 ya. Oke. Oke. Coba kita cek di sini. Kita cek. Nah, 1 dan 1 menghasilkan 1. 1 dan 0 menghasilkan 0. Oke. Nah, 0 dan 1 menghasilkan 0 ya, salah. Oke. 0 dan 0 menghasilkan 0 ya. Mirip ya seperti di atas, cuma ini kita pahami ada istilah selain benar atau salah atau true ya atau false, yakni 0 1 ya. Oke, istilah nih di sistem bilangan biner ya. Biner apa? Ya, berbasis 2 ya. Oke, sedangkan untuk yang operator OR, nah bisa kita juga ubah di sini. Oke. Kita ubah di sini operator OR menggunakan ya operator OR di sini. Coba kita hapus dulu.
Oke ya. Ini untuk operator OR ya. 1, di sini ada 0, lalu 1, 0 ya. 1 OR 1. Oke, 1. Terus 1 OR 0, 1 ya. Nah, gini ya. 0 OR 1, 1, 0 OR 0, 0 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, sama sih ya dia. Oke, nah ini ya. Oke, sudah kita ubah seperti ini ya untuk mempermudah saja ya. Nah, sip. Oke, sekarang coba kita mengulang kembali ya, misalkan tentang percabangan ya. Oke, di percabangan, contoh-contohnya kemarin adalah menghitung apa namanya, atau mengecek ya, menentukan apakah suatu bilangan eh, suatu bilangan genap atau ganjil ya, seperti ini. Nah, bilangan genap atau ganjil bagaimana? Kalau genap ya, bilangan ketika kita bagi menjadi dibagi 2 ya, bersisa 0, pasti bilangan genap ya. Oke. Kemarin juga sudah ya, maksudnya kalau kita bagi apa, berdua bersisa 0, artinya adalah misalkan 8 ya. 8 ketika dibagi 2 maka hasilnya 4 ya. Berbeda dengan misalkan 9 dibagi 2 ya. Oke. Hasilnya adalah 4,5 ya. 4,5 ya. Sebentar ya. Oke. Nah, bilangan 100 misalkan ya, dibagi 2, 50 ya. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3 gitu ya. Kalau tadi 7 dibagi 2, 3,5 gitu ya. Jadi artinya 7 ketika kita kurangkan dengan angka 2, terus menerus ya, 7 dikurangi 2, 5 ya. 5 dikurangi 2, 3 gitu ya. 3 dikurangi 2, 1 ya. Maka dia akan ganjil ya. Nah, bilangannya adalah ganjil. Kenapa kalau 8 genap? Karena dia bersisa 0, habis ya. 8 dibagi 2, dikurangi 2 jadi 6. 6 dikurangi 2 jadi 4 ya. 4 dikurangi 2, 0. Nah, seperti ini dia ya. Jadi dia bilangan genap ya. Oke. Nah, oke. Terus ada kemarin juga istilahnya adalah operator modulo ya. Modulo adalah sisa bagi ya. Kalau operatornya div ya, divisor ya, maka di sini adalah hasil bagi ya. Nah, hasil bagi. Oke ya. Contoh sekarang algoritmanya adalah algoritma mengecek ya bilangan genap atau ganjil. Nah, variabel ya, kita kasih variabel misalkan adalah angka, tipenya adalah integer. Ini ya. Lalu deskripsinya, deskripsi yang pertama adalah satu, inputkan angka. Yang kedua, lakukan pengecekan ya. Apakah angka tersebut, angka itu positif ya. Dan sudah muncul di sini ya. Nah, angka tersebut ya habis dibagi 2 ya, seperti ini dia. Oke. Nah, setelah kita lakukan pengecekan ya, maka yang ketiga, jika
Oke, menghasilkan nilai true, maka cetak bahwa angka tersebut genap ya. Yang keempat, jika menghasilkan ya nilai false, oke, maka cetak bahwa angka tersebut ganjil ya. Nah, seperti ini ya. Proses selesai ya. Yang kelima atau di sini selesai gitu ya. Oke ya. Nah, di bahasa pemrogramannya, maaf. Nah, di bahasa pemrogramannya nih baru algoritmik ya. Nah, di bahasa Pascal misalkan adalah program cek genap. Nah, oke, titik koma. Di sini tidak boleh ada spasi ya. Cek genap ya. Harus kita beri underscore, kalau enggak langsung digabung seperti ini ya. Cek genap ya. Tidak boleh minus ya, atau mungkin plus ya. Yang boleh adalah underscore ya, garis bawah ya. Program cek genap ya. Ini aturan di bahasa pemrograman Delphi atau Pascal ya. Ada variabel ya, atau gunakan library dulu. Ada WinCRT atau CRT ya, sama. Lalu ada variabel ya. Variabelnya adalah angka bertipe integer. Oke. Nah, terus deskripsinya bagaimana? Begin end. Nah, seperti ini ya. Inputkan angka. Oke, muncul di sini ya. Nah, kita kemarin readlen ya. Readlen di sini angka ya. Lalu lakukan pengecekan katanya dia. Jika ya, jika angka positif artinya lebih besar dari 0 ya, dan nah, angka tersebut habis dibagi 2 ya. Angka tersebut di mod 2 sama dengan 0, oke. Maka cetak ya write len ya, atau write sama ya. Oke. Angka tersebut genap. Oke. Else ya di sini write len oke. Nah, angka tersebut oke ganjil ya. Di sini nanti akan beberapa muncul pertanyaan ya. Kenapa di sini misalkan ada tanda baca titik koma ya, sedangkan di sini tidak ada gitu ya. Nah, kalau di sini memang ada aturan ya, ada aturan dari bahasa pemrograman Pascal. Kalau ada else, maka biar jadi satu kesatuan ya. Khusus sebelum else, maka dihapus untuk titik komanya di sini ya. Ini ada sebenarnya, tapi karena ada kata-kata else, maka kita hapus dulu ya. Oke, yang tadinya di sini ada, oke, kita hapus dulu. Karena kenapa? Ada keyword else ya, ada kata kunci ya, ada sintak else ya. Seperti ini ya. Oke. Ini contoh ya yang seperti ini dia. Contoh berikutnya bisa kita di bahasa pemrograman Pascal ya. Masih apa namanya nih? Berdasarkan notasi atau algoritma yang kita susun seperti ini ya nih ya. Ini algoritmanya. Oke. Bisa kita tuliskan ya seperti ini. Oke, readlen angka. Nah, kita ubah urutannya ya. Kalau angka di mod 2 bersisa 1, maka dia adalah oke, ganjil ya. Nah, kalau tidak, maka akan masuk ke genap. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini dia. Kenapa tidak OR Pak Barja ya? Kalau kita gunakan OR salah satu benar saja ya. Nah, maka menghasilkan hasil yang berbeda ya. Jadi dua-duanya harus memenuhi true ya. Jadi angkanya harus positif ya, dan angkanya pun di mod 2 bersisa 1 pasti ganjil ya. Oke, seperti ini dia. Nah, untuk contoh-contoh yang berikutnya di sini ya bisa kita gunakan
Misalnya mirip ya, cuma ada beberapa pembaharuan. Oke. Misalnya mau dihilangkan operator N-nya bagaimana nih, gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Perhatikan contoh yang sebelumnya ya. Nanti akan muncul bedanya di mana gitu ya. Nah, bisa kita hilangkan N-nya ya. Nah, dengan menuliskan seperti ini ya. Then, nah ada pengecekan lagi ya. If angka mod 2, nah seperti ini ya. Then, oke. Jadi ada pengecekan bertingkat di seperti ini ya. Jadi jelas bedanya ada ya. Oke. Kalau angkanya dia positif, maka ya, kalau angkanya positif, maka lakukan pengecekan berikutnya ya. Nah, if angka mod 2 sama dengan 1, maka ganjil, else maka genap ya. Yang if di sini maka kita bisa berikan lagi else ya. Else, oke. Kasih keterangan di sini Redland, oke. Angka yang diinput harus bernilai positif ya. Oke. Nah, Pak Barja di sini ada kata-kata else ya. Ada sintaks else, maka yang di sini pun dihapus ya, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini dia ya. Jadi kalau misalkan nanti diinputkan angkanya dia min 5, maka akan muncul angka yang diinput harus bernilai positif ya. Oke, kalau diinputkan nilainya misalkan 7, maka 7 apakah lebih besar dari 0? Ya, ya. Kalau iya maka dicek lagi apakah 7 di mod 2 ya, bersisa 1 benar, maka dia ganjil ya. Nah, yang ini dia tidak dikerjakan ya, ini pun tidak dikerjakan ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, hal-hal seperti ini kita sebut dengan namanya adalah percabangan bersarang ya. Artinya di dalam percabangan ada percabangan lagi ya. Bisa seperti itu. Oke. Pak, Ya, silahkan. mau ke toilet dulu. Hmm.
Sudah. Oke ya, sip. Nah, ini saya kasih gambaran di sini. Oke. Angka ya besar dari 0 misalkan true ya. Nah, kalau dia true, ini kan true ya, benar dan benar, misalkan di sini A ya. Kalau salah, maka B ya, seperti ini ya. Ini pun bisa kita tulis ya, yang ini dia bisa kita tulis ya, mirip seperti yang di sini nih ya. Nah, angka besar dari 0 misalkan ya bisa kita ubah seperti ini ya. If kondisi pertama, then if kondisi kedua ya, sama kan ya? Oke. Jadi untuk mentransformasikan dari gerbang logika N ya, maka harus memenuhi dua-duanya ya. Oke, kita buat ini contoh salah satu di antaranya seperti ini ya. Bisa seperti ini ya. Jadi if ya, if pertama, if kedua ya, lalu cetak A ya. Jika tidak, maka cetak B ya, seperti ini. Sama dengan yang di atas ya. Oke, seperti itu. Dan di sini dia else tambahan ya. Misalkan angkanya tidak positif ya. Misalkan angkanya min 500, berarti dia harus bernilai positif ya. Nah, secara gambar sebenarnya yang kalau kita bahas seperti ini, jadi kalau kita memiliki suatu kondisi ya, contoh di sini misalnya ada suatu aksi ya. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini dia ya. Ada gambar pertama ya, ibaratnya proses pertama diinputkan nilai, misalkan ini secara flowchart namanya ya, ini angka kita inputkan di sini. Oke. Ini angka. Terus yang berikutnya kalau pengecekan itu disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Ini dicek dia di sini ya. Apa yang dicek? Pertama, apakah angka besar dari 0 ya? Dan angka di mod dengan 2 bersisa 0. Nah, tanda tanya di sini ya. Memiliki dua nilai di sini dia ya. Ada satu ya ke kanan lah atau satu lagi ke bawah bebas ya. Mau ke samping boleh atau ke bawah silahkan. Ada dua nilai dia di sini. Kalau dia benar ya di sini, oke, kurang lebih seperti ini dia ya. Kalau dia benar true, oke, kita kasih warna yang berbeda aja. Kalau dia true, maka akan menghasilkan apa namanya di sini? Misalkan ini ya lambangnya ya, akan menghasilkan cetak misalkan adalah kalau dia true maka di sini adalah angka tersebut genap. Nah, seperti ini ya. Oke ya, angka tersebut adalah genap. Sedangkan kalau dia false ya, kalau dia false hasilnya maka akan menampilkan apa namanya di sini? Akan menampilkan kata-kata angka tersebut adalah ya, angka tersebut ganjil. Nah, seperti ini ya. Jadi memiliki dua nilai ya, seperti ini dia. Oke. Nah, gini. Oke. Ya, yang kita tulis barusan, oke. Nah, ini jika angka besar dari 0 ya dan angka mod 2 ya atau yang di atas sebelumnya ini ya. Jika angka besar dari 0 dan angka di mod 2 bersisa 0, kalau true maka angka tersebut genap ya, dia ke sini. Oke. Kalau dia false maka angka tersebut ganjil ya. Nah, dia ke bawah ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tulis ya, kita beri dulu di sini. Jadi setelah dia angka ke sini ya, arah panahnya. Oke, arah panah. Nanti kita bisa beri kata-kata mulai gitu ya.
sebentar kita perbaiki dulu flowchart-nya nih biar oke. Di awal bisa kita beri kata-kata mulai gitu ya. Ada mulai dan akan ada selesai ya. Jadi ada mulai dan ada selesai. Pasti ya seperti itu ya, selalu dia ya. Selesai karena algoritma berhingga ya. Oke. Oke, setelah ini dia ke sini. Tanda panahnya jangan lupa ya, bisa kita atur-atur nanti. Oke, terus ini pun sama ya, dia ke sini. Kasih tanda panahnya ke bawah. Nah, ini pun sama, tanda panah ke bawah. Huruf V sih sebenarnya ya. Ini ada aplikasinya namanya Microsoft Visio atau Power Designer ya, banyak ya. Bisa dipilih yang mana saja ya. Kalau ini tanda panahnya dia ke samping ya. Sedangkan kalau mulai, nah seperti ini. Oke, paham ya? Gampang ya? Ini aliran prosesnya seperti ini, lebih menggambarkan ya, mendeskripsikan langkah per langkahnya ya. Oke, jadi kalau kita menuliskan algoritma seperti ini dia, oke, ya, begin ya, mulai katanya dia. Nah, maka di samping ya, nah mulai, oke, inputkan angka, ini angka muncul. Setelah itu lakukan pengecekan ya. Apakah angka dibagi besar dari 0 dan angka dibagi 2, oke, bersisa 0. Oke, kalau true maka angka tersebut genap. Else ya. Nah, pasti kalau dia tidak true maka else ya. False berarti ya. Maka false angka tersebut ganjil ya. Nah, setelah dari ini pun selesai, dua-duanya selesai ya. Ini algoritma ya. Ini bentuknya kode program atau sintaks. Sedangkan di sini algoritma bentuknya adalah gambar flowchart ya. Ini adalah gambar flowchart ya. Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Oke. Jadi hari ini kita selain ke algoritma lalu ada implementasi ke bahasa pemrograman, juga kita membahas tentang gerbang logika ya. Dan kita juga membahas di sini mempelajari gambar flowchart ya, salah satu cara kita untuk menyusun algoritma. Bisa dalam bentuk pseudocode ya, atau sintaks atau uraian narasi ya. Atau yang ketiga bisa kita susun dalam bentuk gambar ya. Gambarnya namanya adalah flowchart ya. Jadi flowchart ini adalah proses yang menggambarkan alur sistem ya. Nanti ke depannya ada lagi ya untuk gambar-gambar di komputasi dengan cara misalkan Unified Modeling Language ada ya, atau kelas diagram isi-isinya seperti itu ya, atau sequence diagram, activity diagram, komponen diagram ya, collaboration atau apa lagi ya, banyak ya. Untuk flow map juga bisa ya. Flow map ini menggambarkan antar entitas itu saling berinteraksi ya dengan sistem. Ternyata yang berinteraksi tersebut pengguna atau usernya tidak hanya satu, tapi melibatkan lebih dari satu. Misalkan ada operator, ada admin, ada pemilik, ada kasir ya. Jadi banyak nanti ada ya. Biasanya itu ada notasinya ya. Kita gunakan menurut Business Process Modeling Notation, BPMN namanya, seperti itu. Oke ya. Bisa seperti ini. Nah, sedangkan untuk flowchart yang di bawah ya. Nah, yang di sini di dalam percabangan ada percabangan. Tadi kita sebut dengan percabangan bersarang. Nah, kita bisa menggambarkan flowchart-nya di sini. Nah,
Oke, agak sedikit berbeda ya, karena di dalam percabangan pun nanti ada 2 di sininya nih. Nah, ini ada 2 ya, untuk percabangan ini pun ada 2 ya. Seperti apa ya, coba kita cek. Kita perluas dulu ininya. Oke. Kita sekarang ke oke ya. Mirip ya, mirip seperti ini dia. Nah, kita bisa copy paste dulu ya. Bisa kita copy paste dulu. Nanti ada yang harus kita ubah ya. Oke, apakah angka, nah di sini ada ya, ada harus kita cut dulu nih di sini nih. Kita cut dulu ya. Kita tambahkan bentuk ini lagi ya. Nah, gini. Ada pengecekan lagi di sini. Oke. Dan ini ininya hanya sebentar. Angka mod 2-nya ada di sini gitu ya. Nah, oke. Sebentar dulu ya. Oke. Ini kalau operator N-nya ini bisa kita hapus. Ya. Apakah angka besar dari 0? Ya. Nah, seperti ini. Kalau iya, maka dia punya 2 nilai ya. Nilai pertama, oke. Dia akan mengeksekusi ke sini. Nah, ini dia. Terus oke ya. Kita beri ya tanda panah ke bawah. Kalau dia menghasilkan true ya. Nah, di sini. Kalau dia true ya. Kalau dia false, nah, maka akan menampilkan nah di sini dia. Sorry, maaf. Oke. Kalau dia false, maka nah di sini ya. Kalau dia false, maka harus menampilkan tulisan maaf, atau bukan maaf ya, angka yang diinput, oke, harus angka yang diinput harus positif ya, bernilai positif. Nah, ini dia. Oke, kita geser lagi ke sini ya. Oke, kalau dia seperti ini ya. Nah, set ini kalau true ke sini, kalau dia false. Oke ya. Mulai
Ini kita pendek lagi. Yes. Ini juga sama. Oke. Terakhir yang belum ini dia ya. Setelah ke sini sama dia harus selesai juga ya. Harus menyelesaikan ke sini. Nah. Oke, harus selesai. Karena algoritma sekali lagi berhingga ya. Artinya dia harus ada akhirnya di mana ya. Oke, seperti ini ya. Ini kalau dia menghasilkan false ya. Nah, ini dia. Oke. Ini untuk algoritma yang ini dia. Oke. Agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi pertama dia inputkan angka ya, mulai ya. Begin ya. Begin itu kan awal ya, mulai ya. Nah, mulai ya, inputkan angka, angkanya terserah mau diinputkan 100, 200 ya, sejuta atau mungkin min 5 ya, atau 370 misalkan, terserah bebas ya. Lalu dicek apakah yang pertama pengecekannya adalah apakah angka ya, lebih besar dari 0 atau apakah angka positif, bernilai positif. Nah, kalau dia benar maka lakukan pengecekan berikutnya. Apakah angka di mod 2 bersisa 0 atau 1 gitu ya. Oke. Kalau dia 0 ya, kalau dia 0 maka bilangan tersebut adalah genap. Oke. Else maka bilangan tersebut adalah di sini adalah ganjil ya, seperti ini dia. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Oke. Jadi ada dua pengecekan. Di dalam pengecekan ya, angka besar dari 0, ada pengecekan lagi ya, angka mod 2 sama dengan 0, seperti itu dia ya. Jadi karena itu di sini ada dua ya. Apakah angka positif ya? Kalau positif maka true ya. Nah, kalau true dia ke sini. Apakah angka di mod 2 bersisa 0? Kalau true dia genap ya. Kalau false dia ganjil ya. Setelah itu semuanya harus mengarah selesai ya. Di sini ada panah selesai nih, ada panah selesai. Oke, ini pun ada panah selesai. Oke. Sedangkan kalau dia angkanya negatif, oke, berarti di sini tidak terpenuhi ya. Maka hasilnya adalah kita akan memberikan informasi angka yang diinput bernilai positif ya. Harus bernilai, mana nih positifnya, nggak ada tulisannya nih. Harus bernilai positif ya, positif. Angka tersebut harus bernilai positif. Gini ya. Oke ya. Oke ya, seperti ini ya. Coba kita cek lagi yang sebelumnya, ada perbedaan nih sekarang nih. Ada perbedaan ya. Nah, ini perbedaannya di sini. Di algoritmanya jelas berbeda ya. Kalau di sini hanya kondisinya hanya satu dia. Apakah angka ya? Nah, ini ada perbedaan di sini ya. Oke, kita kasih pembatas, batasnya warna orange misalnya. Oke, ini pembatasnya ya. Oke, beda ya. Nah, oke. Kalau yang di sini tadi, ini hanya untuk yang apa namanya ini?
Nah, di sini untuk yang paling pertama ini ya. Nah, apakah angka besar dari 0? Oke. Ya, ya. Dan, nah langsung disatukan dia di sini ya. Jadi kondisinya langsung disatukan di sini ya, kondisinya nih, hanya disatukan ya. Karena itu dia hanya satu kondisi if ya di sini. Kalau dia memenuhi maka cetak angka tersebut genap ya. Else cetak angka tersebut ganjil ya. Jadi kalau if di sini dia bernilai benar ya, maka cetak angka tersebut. Jika tidak benar, maka cetak angka tersebut ganjil ya. Oke. Jelas ya, ada perbedaan di sini ya, ada perbedaan. Oke, nah, sedangkan yang di sini dia nah ada dua percabangan ya. Namanya adalah percabangan bersarang ya. Oke, apakah angka yang pertama adalah angka besar dari 0? Nah, di sini apakah angka besar dari 0? Iya. Nah, kalau iya maka dia ke bawah cek lagi apakah angka tersebut di mod 2 sama dengan 0. Kalau iya, oke. Kalau iya maka dia akan mencetak angka tersebut genap ya. Nah, jika tidak maka akan mencetak ganjil ya. Nah, setelah itu kita akan selesai ya. Nah, satu lagi yang belum selesai ya. Kalau angka yang yang diinput adalah kalau angka yang diinput misalkan bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, maka kita akan cetak angka tersebut harus bernilai positif ya. Oke. Nah, sehingga kita akan selesai setelah ini ya. Oke, nah berikutnya untuk ke depannya, nah, bagaimana sebelum dia ke program terakhir, ke selesai, dia akan berulang ya, seperti yang ada konsep perulangan ya. Oke, ini yang paling penting dulu ya, gerbang logika dia, mana yang false, mana yang true ya. True benar, lakukan ya. False salah ya, tidak dieksekusi, tidak dilakukan. Seperti itu, oke? Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang percabangan ya, ada gerbang logika, ada flowchart ya. Oke, ini flowchartnya yang barusan ya. Oke, mungkin sekian dulu yang kita akan bahas di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi materi tentang gerbang logika merupakan cikal bakal ya. Ini sebenarnya agak berat juga ya gerbang logika. Banyak ada not, ada lagi ya not ya. Bagaimana kalau dia not ya? Ada not negatif di depannya misalkan ya. Istilah ini bukan negatif sih, not true ya, not false. Oke, begitu dulu di hari ini ya. Kita nanti akan cek lagi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sip, bagus, bagus. Iya, sekali lagi ya tadi ada flowchart ya. Flowchartnya kalau sudah menggambar ini, insya Allah ya bisa memahami nanti ini. Ya, ini yang nested percabangan ini ya. Ini nested ada dua nih. Di dalam percabangan ada percabangan ya. Nanti ada yang bukan nested ada juga ya. Oke. Sip, saya akhiri dulu nih recordnya.